Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, khususnya kelas 8 SMP Muhammadiyah Pakem. Perkenalkan, nama Bapak Insan Yuda Pranata. Di sini Bapak mengajar tarikh dan Al-Quran Hadis. Untuk pagi hari ini kita akan mempelajari Al-Quran Hadis yang temanya adalah makanan yang halal. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum dilanjut ke materi, Bapak ingin mengingatkan selama pandemi ini silahkan anak-anak menjaga kebersihan, sering mencuci tangan, menggunakan masker, dan apabila tidak ada kepentingan yang mendesak, sebaiknya tidak usah pergi-pergi keluar rumah, tetap di rumah saja. Dan jangan lupa ibadahnya ditingkatkan, tugas-tugas dari Bapak Ibu guru dikerjakan. Baik, langsung masuk ke materi ya. Manusia itu punya kebutuhan. Anak-anak semua sudah belajar IPS ya, tentang kebutuhan primer dan sekunder. Kebutuhan primer manusia itu salah satunya adalah makan dan minum. Nah, Bapak tidak ingin menjelaskan tentang kebutuhan primer, tapi makan dan minum itu untuk manusia harus. Dan dalam Islam sudah diatur tentang makan dan minum kita. Bukan diatur kita harus makan nasi atau makan apa, tapi diatur dari segi halal dan haramnya. Halal dan haram makanan ini sudah diatur dalam Islam dan kita harus mentaatinya. Perlu anak-anak ketahui, makan dan minum dalam Islam itu dilakukan dalam rangka supaya kita dapat tetap beribadah. Apabila kalau kita tidak makan dan minum, itu menghambat ibadah kita. Maka dari itu kita niatkan apa yang masuk ke dalam mulut kita, apa yang masuk ke dalam tubuh kita, itu adalah sarana pendukung untuk kita bisa beribadah. Nah, dalam Islam makanan ini tidak sembarangan diatur. Dalam Islam secara rapi kita diatur untuk memakan makanan yang halal dan menjauhi makanan-makanan yang haram. Makanan yang halal di sini adalah makanan yang ditentukan oleh Allah bahwa itu adalah halal, bahwa itu adalah haram, dan halal itu adalah ditentukan oleh Allah. Manusia tidak bisa memutuskan bahwa suatu makanan itu halal atau suatu makanan itu haram. Allah sudah menentukannya. Misalkan dalam Al-Quran disebutkan hal-hal yang haram atau makanan yang haram, makanan atau minuman yang haram, seperti khamar misalnya, atau minuman keras. Ya sudah, itu keputusan Allah yang memberikan aturan tersebut. Kita hanya tinggal menjalankan. Jadi tidak usah bertanya-tanya lagi apakah bisa khamar jadi halal dan lain sebagainya. Tidak ya. Allah mengatakan haram, maka itulah haram. Nah, setiap yang Allah katakan halal itu pasti ada baiknya bagi tubuh kita, dan setiap yang Allah katakan haram itu pasti ada efek buruknya bagi tubuh kita apabila kita makan. Misalkan susu itu halal bagi kita manusia, maka dari itu kita dapat menemukan banyak manfaat dari susu apabila kita mengkonsumsi susu. Lalu apalagi misalkan kacang-kacangan atau sayur-sayuran, itu adalah makanan yang halal bagi kita. Nah, di dalam makanan halal tersebut, sayur-sayuran, kacang-kacangan dan lain sebagainya, itu pasti mengandung kebaikan, pasti mengandung manfaat bagi tubuh kita. Begitupun sebaliknya, apabila kita mengetahui daging babi misalkan itu haram ya, lalu minuman keras
itu juga haram. Lalu apalagi obat-obatan terlarang itu juga haram dikonsumsi berlebihan atau dikonsumsi di luar dari aturan dokter. Daging babi misalkan, apabila kita memakan daging babi itu ternyata ada efek negatif ya. Dalam sebuah penelitian bahwa di daging babi itu terdapat cacing pita yang apabila dimasak pun itu tidak mati, dan apabila kita konsumsi itu nanti akan jadi parasit di tubuh kita, dan itu sangat berbahaya. Belum lagi khamar, minuman keras. Nah, apabila kita konsumsi, kita akan kehilangan akal, kehilangan kesadaran. Nah, hal ini bisa berbahaya bagi kita. Kita bisa berjalan sempoyongan dan lain sebagainya, itu bisa mati kita. Misalkan minuman seorang pemabuk itu tidak sadarkan diri atau jalan sempoyongan di pinggir jalan, akhirnya ditabrak kendaraan dan meninggal. Nah, itu adalah salah satu bahayanya. Artinya dia meninggal dalam keadaan yang tidak husnul khatimah. Lalu apalagi misalkan obat-obatan terlarang, itu sudah pasti ada efek negatifnya. Maka dari itu kita harus percaya dan yakin setiap yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki manfaat bagi tubuh kita, dan setiap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti memiliki mudarat. Nah, dalam Islam ternyata tidak hanya halal makanan, tapi thayyib. Halal dan thayyib. Halal atau diperbolehkan, dan thayyib. Thayyib itu artinya baik gitu. Jadi halal dan baik gitu. Apa saja yang halal dan baik? Soalnya ada juga yang halal tapi tidak baik. Misalkan kita memakan makanan daging, misalnya daging sapi. Daging sapi itu halal, namun tidak baiknya seperti apa? Mungkin makannya mentah gitu ya. Atau daging sapi itu halal, cuman tidak baiknya bagaimana? Tidak baiknya kita makan berlebihan. Itu adalah halal namun tidak baik. Nah, yang halal namun baik adalah makan makanan yang sehat, makan makanan yang bergizi dan tidak berlebihan. Misalkan kita makan pagi 1 porsi, 1 piring nasi, lalu ada sayur, ada tempe, sudah itu cukup bagi kita dan tidak berlebihan. Makanan yang kita masak dengan matang, dengan benar, dengan bersih, itu adalah makanan yang halal dan thayyib, halal dan baik. Nah, kembali lagi, apabila kita makan makanan yang halal dan thayyibah, kita niatkan untuk senantiasa beribadah pada Allah. Karena apabila kita tidak mengkonsumsi makanan, maka kita sulit untuk beribadah. Bisa kita bayangkan apabila kita tidak makan 1, 2, 3 hari, mungkin kita akan sangat-sangat lemas dan tidak bisa beribadah pada Allah. Nah, sebaliknya, maka dari itu setiap yang kita konsumsi makanan yang halal dan thayyib itu adalah sarana kita untuk memperkuat diri kita agar bisa tetap beribadah pada Allah. Baik, mungkin itu ya penjelasan dari Bapak. Semoga bisa diterapkan, semoga bisa semoga bisa diserap oleh anak-anak sekalian. Marilah kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.